MB berumur 14 tahun dan adiknya BN 9 tahun tewas dibunuh ibu kandungnya sendiri IN 50 tahun di rumah mereka yang ada di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur pada Selasa 3 Agustus 2024. Keduanya tewas diduga dilukai menggunakan parang oleh sang ibu. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara TKP, polisi menemukan parang berlumuran darah. Saat ditemukan, korban yang duduk di bangku kelas 2 Madrasah Sanawiyah dan kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah dalam kondisi berlumuran darah dengan kepala terluka. Kakak beradik tersebut diduga dibunuh oleh ibu mereka sendiri menggunakan parang saat sedang tidur. Kami amankan berupa barang bukti parang dari tempat kejadian perkara. Kedua orang tua korban juga kami amankan untuk dimintai keterangan, kata Ibtu Fathur Rozikin pada Selasa. Kedua jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diotopsi. Ibtu Fathur menyebut pihaknya belum bisa memastikan apakah ibu korban benar-benar mengalami gangguan jiwa karena masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ayah korban mendengar anaknya merintih. Ketua RT 01 RW 03 lingkungan Kelurahan Manis Renggo, Suparmanto, mengaku mendapatkan informasi pembunuhan dari warga menjelang subuh. Selesai sholat, saya langsung ke rumahnya, sedang kejadian sekitar jam 3 tadi pagi. Ujar Suparmanto saat ditemui di lokasi kejadian. Saat di lokasi, ia sempat melihat kedua korban dalam kondisi berlumuran darah. Sementara itu, korban sudah diamankan oleh suaminya, Muhammad Zakaria, ke rumah mertua yang tak jauh dari lokasi. Suparmanto kemudian membuat laporan ke petugas keamanan. Ia mengatakan Zakaria adalah orang yang pertama mengetahui kejadian tersebut. Saat kejadian, Zakaria yang tidur langsung terbangun saat mendengar rintian dari sang anak. Saat bangun itu sudah lihat pelaku membawa sabit, ujar dia. Melihat itu Zakaria langsung merebut sabit yang dipegang istrinya dan kemudian dibuang. Ia juga membawa istrinya ke rumah mertuanya yang hanya berjarak beberapa meter dari TKP. Suparmanto mengaku belum mengetahui motif yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu. Informasi yang didapatnya sebatas bagaimana setelah peristiwa tersebut terjadi. Soal kabar terduga pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa, dia tidak menampiknya. Sepertinya begitu, ungkap Suparmanto. Hal senada disampaikan tetangga korban, Firda, yang mengatakan terduga pelaku I dikenal sebagai pribadi yang pemarah. Sehari-hari, I berjualan jajanan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah dekat rumahnya dan I sering marah jika ada pedagang baru yang menjual barang yang sama dengannya. Jualan di dekat rumah itu kan ada MI, ya jajanan, ya mainan. Kalau ada pedagang lain jualannya sama, dia marah-marah. Tidak boleh sama, kalau suaminya setahu saya serabutan, kata Firda. Firda mengaku sempat melihat kondisi kedua korban yang berlumuran darah dan ia tak menyangka I nekat menghabisi nyawa anaknya. Memang terkenal pemarah, tapi tidak menyangka kalau sampai membunuh anaknya. Kalau orang normal pasti tidak akan tega. Saya tadi benar-benar melihat kondisi anaknya sangat memprihatinkan. Kepalanya luka parah karena dibacok beberapa kali, ungkapnya. Kota saat ini telah selesai melaksanakan olah TKP terkait dugaan penganiayaan terhadap anak, dua orang anak mengakibatkan korban meninggal. Ya. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan untuk korban kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kita lakukan otopsi. Demikian. Dugaan kalau untuk pelaku sendiri sementara masih dalam penyelidikan, ya. Nanti akan kita lanjut. yang diamankan apa? Alat Alat sementara diamankan senjata tajam berupa parang, satu bilah parang. Luka yang dialami korban apa? Di kepala dua-duanya. Apakah benar ODGJ, Pak? Pelaku belum, masih dalam penyelidikan. Untuk orang tuanya kemudian? Orang tua kita masih minta keterangan di Satreskrim, ya, Polres Kota. Sementara bahwa kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan dua anak meninggal dunia. Demikian. Menggunakan peralatan apa? Ya? Parang ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.